Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa kabar semuanya nih anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya anak-anak semua pada baik dan dijaga juga ya kesehatan serta protokolnya dari adanya kan COVID yang semakin meningkat apalagi ada varian baru yang Omikron ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa yuk terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin untuk berdoa? Boleh Bu, Bu aja Bu, apa? Boleh dipimpin sama Rafli ya. Iya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mau berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rafli yang sudah memimpin untuk berdoa. Nah, selanjutnya kita Ibu akan mengecek nih kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir nggak ya? Sepertinya sih dilihatnya udah pada hadir. Di sini nanti yang namanya dipanggil boleh bilang hadir ya. Yang pertama ada Alivia. Oh ya, mungkin lagi terkendala sinyal. Kemudian ada Eka. Hadir Bu. Ya, ada Nafisa. Hadir Bu. Ada Devin ya. Hadir Ibu. Nah, ya sama ada yang terakhir tadi ada Rafli. Hadir Bu. Nah, ini Alivia udah on cam nih ya, udah siap? Ya, siap Bu hadir. Ya, terima kasih. Nah, intinya semua anak-anak udah pada hadir ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Adisti Wulandari. Jadi di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran desain multimedia. Nah, topik yang akan dibahas itu yaitu mengenai etimologi multimedia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan anak-anak memahami pengertian dari multimedia, kemudian komponen multimedia, dan yang terakhir ada manfaat multimedia di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya dulu nih, ada yang udah tahu belum apa itu multimedia? Aku mau Ya, coba boleh Bu. Nafisa? Jadi multimedia itu kayak gabungan media yang menyajikan informasi gitu. Nah, ya. Itu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Nafisa telah memaparkan pendapatnya. Pendapat dari Nafisa itu sepengetahuannya sudah benar. Mungkin kita akan memperdalam lagi gitu ya, belajar multimedia pada hari ini. Nah, sekarang Ibu izin share screen dulu ya. Nah, bagi anak-anak juga boleh dipersiapkan catatannya apabila ada yang perlu, boleh dicatat dulu. Nah, kemudian karena nanti di akhir akan ada pemberian soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini sudah muncul ya share screen Ibu. Sudah Bu. Nah, ya. Nah, kita akan membahas etimologi multimedia. Nah, sebelumnya nih kita akan mengamati gambar dulu. Nah, yang bisa menyebutkan apa aja coba, ada yang mau perwakilan? Enggak Bu. Ya, boleh. Alivia ya. Di gambar itu ada mikrofon, kamera, dan juga laptop Bu. Nah, ya. Makasih Alivia. Nah, di sini tuh benar apa kata Alivia, ada mikrofon, ada laptop, ada kamera. Nah, yang lain juga sebenarnya ini adalah berhubungan dengan multimedia. Apalagi kan kita sedang pembelajaran online gitu ya. Kita pasti selalu berhubungan dengan yang namanya multimedia. Akan tetapi kita kan belum tahu nih pengertian multimedia itu seperti apa. Nah, di sini ada pengertian multimedia. Nah, secara etimologi, secara bahasa Latin, Ibu akan menjelaskan yang asalnya berasal dari kata multi dan medium. Yang multi itu artinya banyak atau bermacam-macam, dan medium yang artinya sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Nah, ini masih secara Latin, jadi masih belum tergambar secara besar gitu ya, masih ada kebingungan apa sih yang dijelaskannya gitu. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan secara istilah atau etimologi. Nah, di sini tuh maksudnya penggunaan berbagai media yang berbeda untuk
membawa atau menyampaikan sebuah informasi. Nah, ini membawa informasinya dengan komponen multimedia, yaitu ada teks, gambar, audio, video, kemudian ada animasi. Nah, dari kelima itu adalah sebuah komponen multimedia. Nah, dari kelimanya bisa disatukan padu dan dijadikan sebuah konten yang kreatif maupun inovatif. Nah, selain dari pengertian multimedia ini tuh ada juga nih manfaat dari multimedia di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, di sini ada contohnya di bisnis dan di bidang pendidikan. Sebenarnya ada banyak manfaatnya itu, hanya Ibu di sini mengambil contohnya saja dua agar kalian bisa mencari literasi lebih lanjut lagi. Kalau untuk di bidang bisnis itu anak-anak pasti sudah mengetahuinya dong kalau misalnya ngelihat iklan di TV nih. Di TV atau di jalan ada poster baligo. Nah, itu merupakan pemanfaatan dari multimedia untuk mempromosikan produk atau sesuatu hal gitu yang memberikan informasi. Kemudian di bidang pendidikan pasti sebagai guru juga, Ibu bisa memberikan konten-konten video pembelajaran untuk anak-anak agar bisa lebih mengerti dan paham gitu, lebih ke materinya dengan cara yang menarik. Misalnya ada animasi digabungkan dengan beberapa komponennya yang ada teks, ada videonya, ada gambar, kemudian ada suaranya. Nah, mungkin sekian adalah materi yang dijelaskan oleh Ibu pada hari ini. Nah, mungkin kita stop dulu ya share screen-nya agar kita bisa melihat nih mana wajah-wajah dari anak-anak sekalian. Kemudian nih, setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, ada yang bisa memaparkan kesimpulan pada hari ini gitu? Apa saja sih yang didapat dari tadi Ibu jelaskan? Aku Bu mau coba. Ya, boleh Eka. Jadi Bu, multimedia itu penggunaan berbagai media untuk menyampaikan sebuah informasi yang di dalamnya tuh terdiri dari berbagai komponen. Ada audio, teks, gambar, video, dan animasi yang nantinya gitu bisa dijadiin satu produk gitu atau karya. Nah ya, terima kasih ya Eka yang telah memaparkan gitu pendapatnya untuk kesimpulan pada hari ini. Yang dijelaskan itu sudah benar sekali dan Ibu setuju gitu, sesuai yang Ibu sampaikan. Kemudian jika Ibu boleh menambahkan, jadi tadi juga kita dijelaskan mengenai manfaat multimedia sendiri ada di bidang pendidikan dan bisnis. Kalau untuk pendidikan, untuk kita lebih eksplor dalam belajar, kalau misalnya untuk bidang bisnis, itu untuk iklan atau sebuah promosi. Nah, diharapkan ya semua anak-anak bisa mengerti dari pengertian multimedia, kemudian ada komponennya dan manfaat multimedia di kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh bisa melihat, wah ketika jalan ada poster nih, ada gambar nih, ini tuh ada komponen multimedianya loh, ada teksnya, ada audio dan lain-lain. Nah, kemudian untuk melihat nih pemahaman anak-anak sejauh apa, jadi nanti Ibu akan mengupload soal di Google Form, kemudian ada di Google Classroom. Jadi dikerjakan ya, kalian jangan melihat catatan karena hanya ada 5 soal saja dan itu mudah sekali dan deadline-nya itu pada malam ini jam 23.59. Nanti dikerjakan ya. Baik Bu. Baik Ya. Bu. Nah, kemudian nanti juga untuk minggu depan anak-anak tolong kalian membaca atau mempelajari terlebih dahulu apa yang berkaitan dengan tools-tools multimedia, yaitu seperti alat-alatnya pasti akan lebih menarik dan lebih seru lagi jika kita lebih mengenal multimedia karena sesuai dengan yang kita rasakan di zaman yang semakin maju ini. Nah, untuk sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu atau dapat dipahami? Dari saya cukup, Bu. Ya, saya Dapat cukup dipahami, Bu. Bu. Ya, Bisa alhamdulillah. dipahami, Bu. Ya, alhamdulillah udah pada paham ya mengenai etimologi multimedia ini. Mungkin untuk menutup pembelajaran, Ibu akan memimpin untuk berdoa bersama ya untuk menutupnya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin sekian dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga minggu depan kita semakin semangat terus untuk belajar di mata pelajaran desain multimedia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.